Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan salat witir. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Far'un ay hada far'un. Adapun ini ialah suatu cabang permasalahan. Wa yusannu dan disunahkan liman bagi orang. Wasiko yang meyakini siapa siman biyak zotihi dengan bangunnya siman. Qoblal fajri sebelum fajar binafsihi dengan dirinya sendiri. Au ghairihi atau dengan selainnya. Nah, sunnah apa ayu akhiro apa mengakhirkan siapa siman al witro kepada witir kullahu ya semuanya witir. Jadi ini adalah suatu cabang permasalahan. Nah, disunahkan bagi orang yang yakin, yang meyakini orang itu dengan bangunnya sebelum fajar, dengan dia bangun sendiri atau dibangunkan orang lain, atau dibangunkan dengan alat bantu seperti HP, jam bekel dan sebagainya. Disunahkan baginya mengakhirkan sholat witir semuanya. Nah, jadi sholat witir kan waktunya itu dari habis isya sampai terbit fajar. Nah, maka sunnah bagi orang yang percaya pada dirinya dengan ia bangun sendiri atau dibangunkan orang lain untuk mengakhirkan sholat witir semuanya sebelum fajar. La tarawih, bukan sholat tarawih. Nah, jadi bukan sholat tarawih, artinya sholat tarawih tidak sunnah dikerjakan maksudnya tidak sunnah untuk mengakhirkan di sebelum fajar. La tarawih bukan sholat tarawih. An awalil laili, sholat tarawih itu bagusnya di awal malam. Wa in fatats, jika hilang atau sekalipun hilang al jamaatu jamaah fihi di dalam witir bitakhiri dengan sebab mengakhirkan fi Ramadana di dalam bulan Ramadan. Jadi sekalipun tertinggal jamaah di dalam sholat witir dengan sebab mengakhirkan di bulan Ramadan. Artinya, menurut pendapat ini bahwa sholat witir itu bagusnya dikerjakan, yang afdalnya dikerjakan yang sunnah bagi orang yang percaya, yang selalu bangun, yang bangunnya sebelum fajar, itu sunnah dia mengakhirkan witir semuanya. Nah, artinya tidur dulu. Nah, setelah dikerjakan setelah bangun tidur. Nah, walaupun ia tertinggal jamaah di dalam sholat witir yang memang dikerjakan biasanya berjamaah di bulan Ramadan. Walaupun itu ya, walaupun ia tertinggal berjamaah witir yang dikerjakan oleh umat muslim di bulan Ramadan. Biasanya orang melakukan witir di bulan Ramadan di awal malam. Seperti itu, habis salat tarawih witir. Nah, jadi menurut pendapat ini, orang ini ketika ia bangun, ia percaya, meyakini bisa bangun di sebelum fajar, dia tidak melakukan witir pada saat itu. Dia menundanya, dia melakukan di akhir malam. Seperti itu ya. Artinya ketika dia misalkan sholat tarawih bareng-bareng, orang ini pulang, tidak witir bersama jamaah. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kenapa demikian? Li khabari syaikhaini, karena hadis yang meriwayatkan dua syaikhan yaitu Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Ij'alu, jadikanlah oleh kalian akhir salatikum, akan akhir salat kalian bil laili dengan di waktu malam awitron kepada witir. Pada salat witir. Jadi hadisnya memang ada ini. Jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari itu salat witir. Ini hadisnya. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut biar pemahaman kita secara sempurna. Wa ta'khiruhu, dan mengakhirkannya witir an sholatil laili, dari sholat malam al waqi'ati, yang terjadi apa sholat malam pihi di dalam malam. Jadi tetap disunahkan mengakhirkan witir
dari sholat malam yang terjadi pada saat itu di malam itu. Misalkan dia mau sholat apa dulu nih, dia bangun tidur. Nah, tetap jadikan witir itu setelah sholat malamnya di akhir. Nah, maksudnya jadikan sholat witir itu di akhir semua sholat seperti itu ya. Nah, waliman artinya wayusanu ya, dan disunahkan waliman bagi orang lam yasid yang tidak meyakini siapa siman biha dengan bangun. Nah, disunahkan apa? Ayu ajilahu apa menyegerakan siapa siman hu pada witir qoblan naumi sebelum tidur, wala yundabu dan tidak disunahkan i'adatuhu apa mengulanginya witir. Jadi bagi orang yang tidak meyakini dengan bangun sebelum fajar, maka disunahkan apa menyegerakan pada orang yang tidak meyakini tersebut sebelum tidur. Jadi gini, bagi orang disunahkan bagi orang yang tidak meyakini dengan bangun, artinya dia tidak yakin akan bisa bangun sebelum fajar. Maka disunahkan orang ini untuk menyegerakan sholat witir sebelum tidur. Seperti itu ya. Wala yundabu i'adatu dan tidak disunahkan untuk mengulanginya witir. Jadi orang ini tidak yakin, maka dia sholat witir setelah sholat ba'diyah isya. Artinya di waktu awal malam. Seperti itu ya. Disunahkan dalam keadaan ini bagi orang yang tidak meyakini akan bisa bangun sebelum fajar. Kemudian inna fi'lal witri saya ulang ya. Kemudian in fa'ala jika mengerjakan siapa orang al-witr kepada witir ba'dan naumi setelah tidur hasola maka hasil lahu baginya orang bihi dengannya witir sunnatut tahajudi apa kesunahan sholat tahajud aidon juga. Jadi ketika ada orang mengerjakan sholat witir setelah tidur, maka ia sudah mencapai dengan sholat witirnya kesunahan tahajud. Nah, jadi sholat tahajud dikerjakan memang sesudah tidur. Sholat sunnah apa saja yang dikerjakan setelah tidur, maka disebut juga dengan tahajud. Nah, jadi witirnya orang ini, ya dia sudah mencapai kesunahan tahajud juga. Jadi sholat sunnah witirnya misalkan dia sholat witir 11, 9, 7 atau 5, maka sholat witirnya sudah dianggap tahajud. Seperti itu penjelasannya yang mudah dipahami. Wa illa dan jika tidak, artinya ketika dia sholat witirnya sebelum tidur, karena ada apa witir? Witron ialah kesunahan witir, la tahajudan bukan kesunahan tahajud. Jadi kalau orang ini witirnya sebelum tidur, maka yang ia hasilkan adalah sholat sunnah witir saja, bukan kesunahan tahajud. Wakila dan dikatakan al-aula adapun yang lebih utama. Ayutiro ialah berwitir siapa orang qabla ayyanama sebelum akan tidur siapa orang mutlakon secara mutlak. Nah, ini adalah pendapat yang kedua ya. Bahwasanya yang lebih utama orang ini witir sebelum tidur secara mutlak. Baik dia bisa bangun, bisa yakin bangun atau tidak yakin bisa bangun, maka tetap disunahkan sholat witirnya di awal malam sebelum tidur. Summa yaqumu, kemudian summa yaquma kemudian bangun siapa orang wa yatahajjada dan tahajud siapa orang. Nah, ini dia. Seperti ini juga ada dalilnya liqauli Abi Hurairah karena perkataan Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Amaroni. Hadisnya adalah memerintahkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an utiro agar berwitir kepada akan sholat witir siapa aku qabla an anama sebelum tidur siapa aku. Jadi memang hal ini juga perintah dari Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk supaya saya sholat witir sebelum tidur.
Rawahu meriwayatkan kepadanya hadis Saihoni, siapa dua Saihon, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sama-sama kuat. Tentunya kita mengamalkan yang lebih mudah untuk diri kita sendiri. Waqad kana, dan sungguh ada, Abu Bakrin, siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yutiru, ialah salat witir siapa Abu Bakar, qabla ayyanama, sebelum tidur siapa Abu Bakar. Summa yakumu, kemudian bangun siapa Abu Bakar, wa yatahajjadu, dan sholat tahajud siapa Abu Bakar. Jadi contoh-contoh yang sholat witirnya dikerjakan di awal malam, ini contohnya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Dia sholat witir sebelum ia tidur. Kemudian ia bangun dan ia bertahajud. Nah, kemudian wa Umaru, dan adapun sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, ya namu, tidur, ialah tidur siapa Umar, qabla ayyutiro, sebelum berwitir siapa Umar. Wa yaqumu, dan bangun siapa Umar, wa yatahajjadu, dan bertahajud siapa Umar, wa yutiru, dan sholat witir siapa Umar. Jadi sahabat Nabi yang mengamalkan sholat witir setelah bangun dari tidur adalah Umar bin Khattab. Dia tidur dulu, kemudian ia bangun, kemudian dia bertahajud, kemudian dia baru sholat witir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian fatarofa'a, tarofa'a ya tarofa'u, itu melaporkan ya, saling melaporkan. Fatarofa'a, kemudian melaporkan siapa keduanya, Abu Bakar dan Umar, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda ianya Nabi, hadza, adapun ini, yaitu Abu Bakar, akhoda, ialah mengambil siapa Abu Bakar, bil hazmi, dengan kehati-hatian, yakni menghendaki siapa musonib Abu Bakrin kepada Abu Bakar. Jadi setelah mereka, artinya Abu Bakar dan Umar, melapor kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, hada akhoda bil hazmi, kata Nabi SAW, adapun ini Abu Bakar, ialah mengambil sikap dengan hati-hati. Jadi Abu Bakar hati-hati sekali, makanya dia sholat witir sebelum tidur. Wahada, dan adapun ini Umar, akhoda, mengambil siapa Umar, bil kuwati, dengan kekuatan, yakni Umaro, yakni menghendaki siapa musonib Umaro kepada Umar. Jadi kata Nabi, Umar ini mengambil mengambil dengan kekuatan. Jadi dua-duanya betul, dua-duanya bagus. Yang tidak bagus yang tidak mengerjakan, seperti itu ya. Mau sholat witirnya di awal malam atau di akhir malam, dua-duanya ada contohnya, ada dalilnya. Silakan tinggal pilih yang mudah untuk kita amalkan. Kemudian Waqadruwiya, dan sungguh diriwayatkan, an Usmana, dari Usman, mislu fi'li Abi Bakrin, seperti perbuatannya Abu Bakar. Jadi telah diriwayatkan dari Usman bahwa Usman itu memilih seperti apa yang dilakukan Abu Bakar. Artinya sholat malamnya, sholat witirnya di awal malam, seperti itu. Wa an Aliyin, dan sungguh telah diriwayatkan juga dari Ali, mislu fi'li Umaro, sebagaimana pekerjaan Umar, sebagaimana witirnya Umar radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Jadi Ali itu memilih seperti apa yang dilakukan Umar, salat witirnya di akhir malam. Qala, telah berkata siapa Imam Ghazali, il Wasit, di dalam kitab Wasit. Jadi Wakhtaro, dan memilih Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, fil Abi Bakrin radhiyallahu anhu, kepada pekerjaannya Abu Bakar. Jadi Imam Syafi'i memilih apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Nah, jadinya mengerjakan witir sebelum tidur.
Jadi mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada saya dan kita semua untuk melaksanakan atau mengamalkan sholat witir yang sangat agung ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma rakaatani. Adapun 2 rakaat, allatani yaitu 2 rakaat. Yusallihima. Yusallihima yang melakukan kepadanya 2 rakaat an-nasu siapa orang-orang, julusan hal dalam keadaan duduk. Ba'dal witri setelah sholat witir, falaisata maka tidak ada apa keduanya 2 rakaat minas sunnati ialah dari kesunahan. Kama sebagaimana keterangan sorroha yang menjelaskan bihi dengan ma al-Jauzariyu siapa Imam Jauzari, wasyaihu Zakaria dan Syekh Zakaria. Jadi ada sholat yang dikatakan orang atau yang dikerjakan orang, sholat 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang-orang sambil duduk setelah sholat witir, itu bukanlah termasuk sunnah. Bagaimana pendapat yang telah dijelaskan oleh Imam Zauzari dan Imam Zarkasi, Imam Zakaria maksudnya, Imam Zakaria Al-Ansori. Misalkan ada orang setelah sholat witir dia sholat 2 rakaat sambil duduk, maka itu bukan bentuk kesunahan. Kemudian qala fil Majmu' berkata siapa Imam An-Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Al-Majmu', wala tagtarra, janganlah tertipu. Janganlah tertipu siapa kalian, janganlah tertipu kalian biman dengan orang yang taqidu yang meyakini siapa siman sunniyata dzalik kepada kesunahan itu 2 rakaat, wa yad'u dan mengajak siapa man ilaihi kepadanya 2 rakaat itu li jahalatihi karena kebodohannya siman. Jadi Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu', janganlah kamu tertipu oleh orang yang meyakini sunnahnya hal tersebut dan mengajak untuk melaksanakannya karena kebodohannya. Jadi kebodohan yang mengajak maksudnya. Jadi pada poinnya tidak ada kesunahan setelah sholat witir sholat dalam keadaan duduk dengan 2 rakaat ya. Nah itu bukan bentuk kesunahan. Jadi, kalau ada orang melakukan itu bukan bentuk dalam kesunahan. Nah, seperti itu. Dan kalau ada orang mengajak itu karena kebodohannya itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.